Terus dari SMP Kanus 3 tahun saya ke sini, ke ATMI ini. Menjadi, tapi lebih ke produksi ya, jadi direktur produksi. Pembuatan macam-macam itu pernah saya jadi direktur produksi, itu ejian itu. Background adalah sosial. Terus kepejet panas dan macam-macam wah udahlah itu. Nah, dari situ mulai tak belajar di Tokped, melihatnya apa sih? Oh, jenisnya. Dari situ saya belajar. Jadi belajar tentang jenis-jenis plastik ya. Maka dari itu itulah ATMI Cikarang. Ingin mengajari tumbuhnya domestik agar bergerak bersama. Dan you produksi bikin bahan tertentu, bikin produk tertentu. Dan kemudian hitung sampai waktu dan cuannya berapa. HPP sampai situ. Kau mau cuan berapa dan ini mau dijual kemana? Itu harus dipresentasikan. Refleksi adalah bagian di mana kita mendaur ulang diri kita. Sehingga kita menjadikan positioning kita di mana dan kita kemana. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini saya di Cikarang ya, Mo. Di ATMI Cikarang. ATMI Cikarang bersama dengan Romo Kris SY. Thank you, Rian. Ya, makasih kesempatannya juga, Mo. Boleh ketemu dan diizinkan Tuhan, cuacanya cerah juga. Cerah. Puji Tuhan. Amin. Jadi kita di sini buat ngobrol-ngobrol dengan Romo Kris. Mungkin beberapa teman-teman yang di sini mungkin udah pada kenal sama Romo Kris. Cuman sebelum kita ngobrol, kita mau tahu dulu dong, Romo. Dulu Romo kok bisa jadi Romo tuh ceritanya gimana sih awalnya, Mo? Tadi kan kita sempat cerita-cerita Romo sebetulnya nggak dari seminari ya? Ya, sebetulnya panjang ya. Tetapi kalau dibuat sederhana dan short itu gini. Saya kuliah di 11 Maret Solo. 11 Maret Solo. Visipol. Dan saya aktif di dalam sebuah gerakan orang muda ya, sosial. Bersama dengan almarhum Romo Adiwardoyo Yesuit. Dia banyak bergerak di bidang sosial. Terus kemudian dari situ akhirnya kok saya tertarik ya. Saya tertarik pengen jane ki urip ki apa dah. Padahal terus terang aja saya punya pacar pada saat itu. Saya pikir jane ki urip dinggo apa toh? Kalau saya menikah, saya aktif sosial begini, nanti dikejar-kejar mungkin dengan aparat ya. Terus bahkan kita juga membentuk yang namanya menara itu loh, memihak nasib rakyat. Klub ya gitu ya. Klub. Jadi kalau saya ditanya ini ya secara sederhana, saya mau masuk Serikat Yesus karena saya kok Serikat Yesus memberi ruang untuk sosial gitu. Ya kecuali pendidikan lah ya. Kemudian saya tahu, tapi ruang sosial itu, you mau bergerak tentang sosial silakan gitu. Itu yang paling awalnya itu. Akhirnya ya udahlah. Tak lulus terus meyakinkan pada mantan terindah ya toh. Mantan terindah. Terus kemudian akhirnya dari situ akhirnya masuk gitu loh. Tapi setelah lulus dan 5-6 tahun saya kerja, kemudian baru masuk serikat. Wow, cukup lama juga ya berarti. Cukup lama, umur 30 lah. Sementara kan kalau dari seminari itu biasanya umur 20 masuk ya. Sekitar itulah, 20-21 gitu. Wah. Jadi ketika masuk 10 tahun di bawahku, anak-anak yang seangkatan novisiat gitu. Iya. Nah itu sih. Terus awal pelayanan Romo di mana sih dulu? Setelah setelah ditakbiskan ya mungkin. Tabisan ya, sekarang tabisan. Jadi ya biasalah, pendidikan sama ya, filsafat teologi saya habiskan di Driarkarya Jakarta. Terus sekarang udah punya S1, jadi dibuat lebih simple atau lebih pendek gitu loh. Karena wes tua, timbangannya bosok. Timbangannya bosok. Nah, udah gitu terus kemudian awal setelah tabisan saya dapat jadi pamong atau moderator di SMP Kanisius. Oh, SMP-nya tapi. SMP Kanisius. Jadi di SMP Kanisius saya itu 3 tahun lah. Terus dari SMP Kanisius 3 tahun saya ke sini. Ke ATMI ini. Menjadi tapi lebih ke produksi ya, jadi direktur produksi.
Direktur produksi Iya, untuk mesin-mesin. produksi untuk pembuatan macam-macam itu pernah saya jadi direktur produksi itu Edian itu. Background adalah sosial. Masuk produksi. Masuk produksi Mesin. yang mesin. Ini Edian Yesuit menurut saya. Tapi ya tadi saya ya cobalah udahlah perutusan dipercayakan pada saya ya SPN masa mau nangis. Iya. Mau gerung-gerung ya ora iso apa-apa, tetap di situ 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun saya jadi pastor rekan di katedral 3 tahun. Dipastorkan. Menjadi pastor rekan di katedral pastor rekan di Jakarta. Katedral Jakarta. Ya, 3 tahun. itu 3 tahun. Terus kemudian setelah itu saya tersiet dan 2018 itu saya masuk ke tadi diminta untuk menjadi delegat sosial lah bahasanya. Delegat sosial. Keuskupan Agung Jakarta. Di KAJ. Jadi ketua komisi PSE KAJ dan Direktur Lembaga Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Wow. Kebencanaan juga termasuk dalam sosial lagi ya. Sosial lagi. Jadi itu ibaratnya ketika saya di situ tuh gua banget gitu loh. Nah terus kemudian 3 tahun dan kemudian ke sini nih. Akhirnya ke sini. Balik kandang ya? Balik kandang dan saya nggak tahu mata kuliah Admi Cikarang ini saya tuh mungkin bisa bodoh ya. Jadi harus ngulang lagi gitu loh. Dulu frater saya pernah di sini loh. Frater juga pernah di sini, frater toker. Jadi 3 kali. Jadi mata kuliah Admi Cikarang. Aku ya bodoh tenan gitu. Hat-trick 3 kali di sini. Hat-trick loh. Iya kan itu sih itunya. Oh. Terus dulu kayaknya waktu pas di Canisius itu di dormitory pernah di dormitory juga ya asrama? Enggak ada asrama. Enggak pernah. Udah tidak ada lagi asrama setelah itu tidak ada lagi asrama. Tapi enggak pernah di asrama. Enggak pernah ada di asrama. Enggak pernah ada. Jadi enggak pernah. Dulu pernah ada mungkin tahun 50-an terus kemudian ke tahun ke sini itu udah tutup lah gitu. Romo udah enggak ada. Udah enggak ada. Jadi di SMP waktu itu jadi pamong. Jadi moderator. Yang bagian disiplinan lah ngono-ngono lah. Ya anak SMP lebih anak sulit. SMP enggak ya sulit-sulit gampang lah biasalah saya sulit mboke saya sulit mbok bapak lah kalau sama masuk ke kalau ini hitungannya kan kampus ya lebih mudah mana admin ya iya sebagai pendidik mungkin ya ada plus minusnya ya kalau di sini tuh enak mungkin udah ini ya udah bisa mikir ya. Iya. Jadi ini loh alasan-alasannya itu. Tapi ketika di SMP anak SMP itu kan masih mbok-mbokan ya itu masih ada emosional dan macam-macamnya perlu juga didampingi secara emosional. Ya walaupun juga di ini ya. Iya. Tapi dia rasional juga tapi emosional untuk yuk menguatkan itu lebih lah paling enggak daripada di ini mahasiswa ini. Terus Romo mulai di sini kan 2018 lagi. Setelah lagi itu 2018. 2021. 2018 3 tahun di Lembaga Dharma di delegat sosial. Di sini ya, terus 2021 di sini. Pindah pas Covid persis itu pindah. Enggak, ini udah lewat Covid sedikit lah. 2021 akhir. Pindah ke sini. Nah, terus kan Romo juga ini kan banyak kelihatan aksinya, gerakannya di bidang Romo identik banget dengan tutup botol ya kayaknya. Iya, Mo. Embuh lah. Kayaknya di media sosial juga tuh kalau Romo Kris juga tuh kok banyak diidentikan dengan tutup botol ya, Mo. Yo ini ya, tadi gini. Kenapa harus tutup botol itu, Mo? Awalnya apa? Awalnya karena mencobanya tutup botol dulu. Oh, terus tutup botol jadi sesuatu. Wah, itu kan wow banget gitu. Wow banget jadi sesuatu yang mungkin bentuknya kayak apa ya, kayak mangkok gitu walaupun nggak beraturan itu dari hal yang sederhana tuh. Itu manual dari dulu. kompor, dari manual, terus kepejet panas dan macam-macam wah udahlah itu. Nah, dari situ mulai tak belajar di Tokped, terus juga ngelihat yang mungkin pernah ke daerah Bali itu yang banyak pengolahan gitu ya. Melihatnya apa sih? Oh, jenisnya. Dari situ saya belajar. Jadi belajar tentang jenis-jenis plastik ya gitu. Dan baca trigger awalnya kok Romo lebih ke plastik karena apa? Karena gini. 2018 itu kita Lembaga Dharma Keuskupan Agung Jakarta itu punya PAUD, 8 PAUD. Nah, itu kursinya dari kayu. Kalau kursi kayu itu nggak begitu tahan lama.
Jadi bisa gabuk atau kena kadang-kadang air asin juga bisa cepet itu kan. Iya. Air gitu lah. Nah itu dari situ maka seringkali pakunya itu nyoblos. Wah, serem ya. Kan itu anak-anak PAUD kan. Iya, Nah iya. maka itu aku merasa bahwa iya caranya dari plastik biar nggak dia ketusuk. Iya, iya. Nah dari situlah melihat gitu. Nah terus kemudian mulai ngumpulin tuh. Oh ternyata dari HDPE nomor 2 itu lebih mudah. Akhirnya tak coba. Oh, HDPE nomor 2 itu ya tutup Itu botol yang itu. bokongnya itu ibaratnya nomor 2 itu. Nah dari situ tak coba. Nah ternyata tutup botol. Nah sekarang gimana caranya? Narasi yang lebih mudah. Ya akhirnya tutup botol. Walaupun kita sebetulnya saya udah coba semuanya ya. Sampai 7 macam, sampai others ya. Itu udah tahu coba. Nah sekarang udah bergeser ke bodinya gitu ya. Udah menjadi Ya, bahan 3D mulai untuk printing, 3D printing 3D dan printing macam. ya. Tapi HDP itu saya sampai 3 tahun saya dalemin. Saya pengen tahu. Jadi ibaratnya karakternya gimana sih? Gitu loh. Itu sampai kelihatannya saya puas, memahami, baru kemudian saya pindah ke tempat yang lain gitu loh, ke bahan yang lain. Coba hanya learning by doing, nggak ada deh. Nggak ada, hanya learning by doing kok, hanya bonek kok, ini bonek. Ya nanti kalau mungkin nanti bisa tak lampirkan di sini kan tadi lihat alat waffle dibuat ngepres, ada blender lah, kompor, apalah, dan kompor semuanya lah. kayaknya Kuy nyolong dari simbokku neng omah. Serius. nyolong. Serius nyolong guys, jane. Aduh. Nyoba kan ini. Oh, ini bagus nih. Oh, ini Hmm. kira-kira buat ini ya. Oh, buat waffle, terus kemudian ini. Ya udah coba gitu aja, imajinasi. Dan bisa ya tadi ternyata ya. Dan bisa jadi kipas, jadi macam-macam kan. Iya. Nah, itu yang menarik kan di situ kan. Ternyata dari hal sederhana iso. Gitu loh. Nah, itu yang menurut saya. Terus kalau tadi kan kita sempat ngobrol tentang yang ya off the record tadi mau yang filosofinya tutup botol itu loh mau. Yang memungut tutup botol. Ya. Sebenarnya. Jadi kalau dibicara tentang juga tambahan ya. Iya. Tambahan boleh dikatakan dasaran atau spiritualitasnya adalah Laudato Si ya. Laudato Itu Si. pasti. Itu Laudato Si dibaca sekali kok nggak kerasa apa-apa pada saat itu. Terus kemudian ketika kok nggak ada ini, terus kemudian nggak ada bacaan, terus baca lagi, ternyata ini bobot menurut saya. Bobot referensi yang kuat sekali untuk pemulihan semesta ini. Pemulihan semesta. Ya, pemulihan semesta. Yang pertama-tama tak pikirkan adalah semesta ini adalah guru yang terbaik untuk memahami sang ilahi, untuk mengenai sang pengada, untuk memahami Allah yang menciptakan kita. Lewat apa? Ciptaannya, yaitu semesta ini. Tapi sekarang ciptaan itu rusak. Kalau ciptaan itu rusak, maka pemahaman terhadap yang ilahi, pemahaman terhadap yang Tuhan, pemahaman terhadap sang pencipta ambiar. Ketika ambiar, maka yang terjadi apa? Kita mudah akhirnya berbuat kekerasan. Dan terjadi. Karena apa? Sekolah kehidupan kita tidak lagi punya referensi yang baik. Satu hal itu. Jadi dari situ saya mengatakan bahwa ayo udah, kita coba deh. Nah, terus kemudian akhirnya saya perdalamin lagi tuh Laudato Si. Ternyata pada bab 6 itu luar biasa lagi tuh. Pertobatan konkret, bukan hanya sekedar omong kiri kanan ya kan, ngomong tentang sesuatu yang luar biasa gitu ya, tapi nggak ada aksi. Nah, pertobatan ekologis adalah aksi nyata. Maka dari itu saya mungutin, bahkan saya ceritakan pergi Camino, pergi liburan ke Padang, saya mungutin. Dan kemudian saya refleksikan bahwa ketika aku nunduk ngambil jumput itu, aku memungutin dosa ketidakpedulianku. Dosa ketidakpedulianku. Karena apa? Mungkin aku nggak buang sampah itu. Mungkin aku nengkono, aku buang, aku mungkin zaman 2 tahun lalu atau apalah. Tetapi tadi, silih. Ada sampah, konkret, plastik atau tutup botol, yuk ambil. Itu kita nunduk adalah bagian dari upaya fisik untuk tadi menaklukkan, memulihkan, dan menyadari kita punya dosa ketidakpedulian.
ketidakpedulian. Ketidakpedulian. Dan dosa ketidakpedulian itu sangat nyata di dalam semesta ini. Dosa ketidakpedulian. Banyak banget. Kayaknya tidak peduli kan sebenarnya orang kalau mungkin nggak menyadari tidak peduli itu sebenarnya ya nggak apa-apa. Tapi kan itu dosa. Kalau membiarkan saja Dosa. semua jadi kayak... Ya coba aja sekarang, just a matter of time. Ya. Sekarang gini lagi. Mungkin kalau bumi ini bernafas. Ya. Ditutupin oleh aspal, ditutupin oleh semen, termaksud oleh plastik. Maka nafas bumi kayak ditekuk. Yang akhirnya nafas bumi pengen bebas dari mana? Patahan-patahan yang ada di yang mengelilingi kita. Patahan-patahan yang sirkum-sirkum itu Pasifik atau apalah. Itu akan bergeser. Ini logika bodoh saya. Karena apa? Bumi ditekep gitu loh. Coba aja kalau dia butuh bernafas, maka itu nafasnya dari patah itu, maka goyanglah. Terjadilah. Jadi logika mungkin bodoh saya, gue bodoh bener atau bodoh tenanan kayak aku, bahwa tadi kita menutup bumi yang bernafas ini dan nafas bumi yang tersengal, dan itu pastikan lewat yang hal yang apa ya, yang konkret ya, lewat patahan itu bergerak. Dan akhirnya mungkin jadi tsunami, jadi tektonik, jadi macam-macam. Ini lagi pikiran bodohku. Jadi inilah yang menurut aku, kalau gempa bumi atau tsunami, jangan-jangan itu adalah ulah kita yang kita tidak sadari atau ketidakpedulian kita terhadap situasi saat ini. Itu benar. Terus kalau Romo sendiri ini kan tadi kembali ke tutup botol ini. Itu kan simple dan kecil mungkin ya. Tutup botol kan kecil ya. Tapi ini yang dilakukan Romo ini bukan cuman untuk mengolah, tapi kan lebih sebuah gerakan. Karena Romo juga kalau tidak menerima, tidak hanya menerima tutup botolnya, cuman kan seorang-orangnya tuh tadi kan cerita Romo. Jangan cuman sampahnya kamu kasihkan ke sini, cuman seorang-orangnya terus Romo ajarin semua. Dan itu buat menyebarkan kebaikan ini. Jadi saya berpikir bahwa pemulihan semesta yang terinspirasi atau terbakar dari surat Laudato Si Paus Fransiskus almarhum itu memberi tanda petik insight saya bahwa sampah plastik atau sampah domestik harus selesai. Sampah domestik harus selesai. Cekek itu untuk mengatakan kuat, ketat, selesai. Karena kita penghasil sampah plastik dan sampah-sampah yang lain ya. Sehingga selesaikan di situ. Kalau nggak usah tambahi Bantar Gebang, nggak usah. Jangan. Sehingga apa? Sehingga dengan situ maka banyak gerakan-gerakan konkret dari lokal-lokal yang bisa bergerak. Maka dari itulah ATMI Cikarang ingin mengajari tumbuhnya domestik agar bergerak bersama. Saya nggak pikir soal saingan, karena dalam pemulihan semesta ini nggak ada yang jagoan, nggak ada yang hero. Yang ada hanyalah ayo kita bersama-sama. You bisa mengolah, maka itu ATMI Cikarang itu bisa membuat mesin, bisa membuat industri kreatif, memberi ibarat kalau you mau beli mesin, saya nggak jual di Tokped, beli putus enak aja. Abis selebrasi tumpengan, kayak nggak butuh uang kan, sombongnya ngono ya. Padahal butuh uangnya banget, nemen ya. Terus kemudian abis tumpengan nggak jalan. Nah, ini bodoh sekali. Dan itu mungkin situasi saat ini. Memang saya nggak mau. Saya harus jadi syaratnya kalau mau beli mesin di ATMI itu harus belajar 3-4 hari. Selesai. Orangnya harus ke sini. Jangan sampai orangnya hanya seperti Tokped tadi, pasang sendiri dan macam. Enggak, harus tahu strukturnya. Harus tahu juga bahkan material yang mau diolah apa. Syukur-syukur ada di depan ada analisis sosial, ibaratnya di daerahmu tuh sampah materialnya itu banyakkan apa gitu loh. Jadi kayak ada edukasinya juga. Ada edukasinya, ada sampai analisis sosial. Sampahnya kita kan kalau Romo kan ngolahnya tutup botol. Mungkin kalau yang kesini ditanya. Ada multi layer mungkin. Ada apa lagi gitu. Itu bisa aja gitu. Apapun. Itu bisa diolah gitu loh. Nah, sekarang kita
kita ini ya, kita Heeh. Heeh. Oke. Sip. Itu kan Intinya nggak jual putus ya, Bang. gitu nggak jual putus dan kita bisa apa ya, kalau ada kerusakan yuk after sales-nya ayo. Ada after sales-nya juga. After sales-nya ada lah, kita kadang-kadang kita bilang setengah tahun sampai bisa sampai 1 tahun 2 tahun. Iya, Karena betul. yang make adalah ibu-ibu kebanyakan, bank Oh. sampah tertentu karena WWF minta saya untuk ke bank sampah dan kemudian akhirnya kita mentorin tuh, beli tapi boleh asal you belajar. Dari WWF itu, Bang? Dari WWF. 2 bank sampah setidaknya. Wah. Nggak usah disebutkan. Iya. Kalau Atmi Recycle Studio sendiri, Romo menggagasnya tuh 2021 itu? 2021 ya. Baru mulai. Secara nama ya. Cara nama. Secara nama Atmi Recycle karena Tapi ada mulai logisnya. operasi. Kalau beroperasi ya 2022 lah ya, katakanlah 2022 ya. Karena di sini bisa buat mesin, maka saya minta teman-teman instruktur dosen buat mesin. Oh. Yang secara efektif, efisien, lebih besar kita buat. Jadi Sehingga, mesinnya memang buat sendiri. Iya. Itu. Atmi kok ya. Wong Atmi ora iso ya. Aliran kebatinan teknik kebatinan. Tapi awal-awal kendalanya apa sih, Mo, buat kendalanya ya? Atmi Recycle Studio ini? Kendalanya pertama memang mesin, sekarang udah enggak. Kalau dulu awal-awal merintis dulu. Wah. Enggak banyak yang paham. Enggak banyak yang paham. Namanya gerakan itu selalu nggak banyak yang pertama-tama nggak dipahami. Ya biasalah aku bilang. Terus kemudian jadi dari sisi ya. Jadi lihat satu ada hasil, lihat satu ada hasil, lihat ada hasil. Sampai akhirnya saya bisa membiasiswai dari hasil penjualan recycle ini 20 orang dari Aceh sampai NTT, maka mulailah pecah. Wah. Mulailah sekarang, tadinya saya dari sendiri hasil produk itu. Hasil produk tadinya sendiri nyuci sendiri. Hujan-hujan yang nyuci ngumbah karena kan harus bersih dulu kan. Dipilih menurut warna. Dan ini memang harus dikerjakan ya. Dan ya akhirnya orang bisa langsung yang dikerjakan ini baik. Jadi kadang-kadang kita ini banyak Thomas ya. Nah, baptisnya Thomas. Nggak percaya. Nggak percaya kalau nggak ngelihat. Maka itu sekarang saya seringkali kalau diundang workshop, saya ingin memperlihatkan nih loh, ISO. Ini bisa. Sehingga dengan ISO ini maka menjadi ini, maka orang melihat dari tutup botol jadi ini, jadi wow gitu loh. Iya. Ya itu yang ini sih. Wah. Kalau apa namanya, Mo? Selain tutup botol, ini kan juga tadi udah ada apa namanya, botol-botol yang mulai dibuat buat apa mesin 3D itu ya, buat mesin 3D. Ya. Kalau lainnya lagi ada nggak, Mo? Sebetulnya sih saya mau pelan-pelan ya, saya harus paham. Jadi kayak HDPE ini aja saya 3 tahun saya. Risetnya 3 tahun. Ya ibaratnya riset pribadinya 3 tahun ya. Saya merasa 3 tahun ini lebih ya. Lebih 3 tahun, terus kemudian habis itu saya sekarang beralih ke ini, ke PET ya, ke bodinya itu. Nah itu, tadinya saya pikir kan gini, kalau saya ngambil tutup botol, bodinya itu masih bisa diambil pemulung. Tadinya awalnya seperti itu. Pikirnya ke situ. Tapi setelah ke sini kok ada kebutuhan untuk juga mendaur lebih. Ya meng-upcycle dari bodinya. Botol itu akhirnya tak coba. Dan kemudian kita bisa bikin dari sayatan menjadi filamen, filamen menjadi bahan 3D printing. Dan hasilnya tadi kamu lihat itu kan. Yang tadi patung-patung juga. Ya, patung-patung dan macam-macam. Nah, itu anak-anak yang coba untuk membuatnya itu. Itu loh. Terus kalau ini kan sebenarnya juga apa ya? Kolaborasinya sebenarnya peluangnya kayak gini kan luas gitu. Cuman awal-awal Romo membuat di sini, terus kolaborasi awal tuh dengan siapa, Mo? Selain kolaborasi awal itu saya dengan ini masih jual beli ya. Iya. Karena materialnya masih susah, saya dengan beberapa orang yang ada di Bantar Gebang.
Terus tapi harganya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Jadi nggak itu juga, kadang-kadang ada barang, kadang-kadang enggak. Saya berpikir gini, gimana caranya? Dan saya berpikir, oh ini harus ada gerakan yang domestik tadi, paroki. Gimana saya menggandeng paroki? Paroki pertama yang saya gandeng adalah Bartolomeus. Bartolomeus Bekasi. Itu udah ngumpulin sampah. Botol tutup botol. Dapat banyak. Nah, akhirnya saya mulailah membuat kolektor sampah plastik. Kolektor tutup botol. Itu jadi kayak mulai istilahnya kolektor tutup botol. Betul, jadinya saya mendapatkan cuma-cuma, saya harus memberi cuma-cuma. Ada intervensi yang namanya listrik atau tenaga manusia. Itu nanti menjadi HPP ya, harga pokok penjualan. Itu pasti ya. Maka itu dari situ saya kemudian mendapatkan banyak cuma-cuma. Dan bagi saya terima kasih untuk gerakan ini. Nah, saya merasa dari gerakan ini orang tahu bahwa Romo Kris atau ATMI ngumpulin sampah untuk beasiswa orang yang membutuhkan. Seperti ASAK, ayo kuliah, ayo sekolah, itu juga termasuk dari sini. Dari cuan ini ya, gitu ya. Terus kemudian ASAK dari sini juga. Ya juga termasuk. Terus kemudian habis itu orang lagi ngeliat nih. Kesini orang kunjungan dan ada dari satu perusahaan Wings Peduli. Terus saya akan mengatakan Wings Peduli itu teman dalam perutusan tuh. Teman-teman dalam perutusan tuh. Terus kemudian artinya Romo ini ya. Oke, saya nggak bisa ngasih donasi, saya kasihnya material. Wah. Ini udah langsung kan. Wah, itu udah bersyukur sekali. Bersyukur sekali dan akhirnya tak olah dan memang kita harus berpikir jadi apa nih. Ibaratnya Pak Tarno itu prok jadi apa? Terus ada lagi dari perusahaan lain, Amarilis tidaknya juga. Jadi karena ini gerakan edukasi atau gerakan sirkular edukasi untuk biasa, maka yang terjadi adalah orang murah hati kok. Saya bukan masap yang namanya sirkular ekonomi. Sekarang saya memang dididik untuk analisis sosial ya, sorry. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Gitu saja. Kalau Romo sendiri kan memang dari awal kan panggilannya kan memang ke arahnya sosial ini ya. Iya. Terus semakin kesini juga kayaknya semakin mengerucut tuh. Kayak untuk recycle terus jadi ada dari Datosi juga tadi. Jadi kok ada nggak sih mau kayak dalam beberapa tahun melakukan ini, yang nyinyir gitu loh. Kalau nyinyir sih banyak. Yang yang meragukan atau ntar outputnya bakal gimana? Atau yang nyinyir itu pertanyaan gini, kalau didaur ulang berarti juga membuat potensi produksi plastik semakin banyak dong. Ada yang keraguannya seperti itu. Saya mengatakan bahwa semua gerakan pasti ada konsekuensi. Tetapi kalau saya rasa kok ini berasal dari sebuah kepedulian. Ya, bukan sebuah ibaratnya cuan. Bukan cuan dulu. Bukan cuan dulu. Kalau cuan dulu maka rasanya akan saya pertanyakan apa yang saya lakukan. Karena saya adalah pertama-tama kepedulian. Saya benci kemiskinan dan saya benci orang yang nggak bisa sekolah karena nggak punya duit. Dan dari dasar itu dari zaman kuliah itu? Dari zaman kuliah di sosial. Jadi saya harus mencari uang sebisa mungkin untuk tadi memberi peluang, kesempatan bagi orang yang mau belajar. Itu. Jadinya saya akan fight mati-matian di situ. Jadi dari sini bisa jadi donasi kok. Paroki bisa jadi donasi. Beasiswa atau mungkin apapun PKK atau apa itu juga bisa gitu. Itu sih. Kalau produk-produk sini biasanya kalau keluarnya kemana sih, Mo? Masih dari mulut ke mulut. Masih word kita of mouth belum buka Tokped atau Shopee atau e-commerce atau apalah gitu belum. Karena kita masih skalanya juga belum. Skalanya sih bisa besar, tapi tadi saya masih melihat kalau
Ya konsistensi lah, konsistensi bahan, konsistensi pekerjaan, kompetensi. Karena yang mengerjakan mahasiswa beda tangan. Iya betul. Kadang-kadang beda tangan. Tangan A itu bagian bagus, bagian moles. Tangan B bagi membuat produk handmade atau tangan yang lain buat. Padahal ini kan dia ada mata Mahasiswa kuliah rotasi namanya terus produksi. Ada mata kuliah namanya produksi. Dan saya mengajari gini, you lihat dan you produksi bikin bahan tertentu, bikin produk tertentu. Dan kemudian hitung sampai waktu dan cuannya berapa. HPP sampai situ. Kau mau cuan berapa dan ini mau dijual kemana? Itu harus dipresentasikan. Jadi ya saya hanya pikir bahwa coba saya mau bikin meja kafe. 3 model meja kafe, terserah lu mau nyontek dari mana. Iya. Dan kemudian dia buat, terus kemudian ada hitung materialnya berapa, pengerjaan berapa waktu, HPP dan mau cuan berapa. Pangsanya siapa. Saya tantang gitu. Jadi nggak hanya sekedar mengerjakan lah, bilang. Dan kalau yang kesini juga, Romo juga sering kali ngomong tentang spiritualitas itu tadi nggak? Yang tadi kita bicara. Iya. Pasti diomongin. Pasti saya omongin. Jadi omongin ini sederhana gini. Tutup botol di sampah yang nggak bermakna dibuang orang. Nggak bermakna. Sampah. Tapi sekarang kalau kamu kerjakan, nanti kita setelah membuat. Iya. Jadi meja, jadi kursi, jadi macam-macam. Iya. Jadi bermakna bukan? Jadi manusia itu punya intervensi membuat sesuatu yang nggak bermakna menjadi bermakna. Itu adalah intervensi manusia. Entah pikiran, entah keringat, entah macam-macam. Satu. Yang kedua, kalau manusia hidupnya nggak bermakna, apa bedanya sama sampah? Wah. Sampah yang nggak bermakna aja bermakna. Sekarang kalau kita nggak ikut di dalam pemulihan semesta ini, terus apa bedanya kita dengan sampah? Hidup menjadi sampah. Hidup jadi sampah. Padahal hidup bukan menjadi sampah. Hidup itu, ini lain lagi ya. Hidup itu adalah the way home, jalan pulang. Jadi sejati neng urip kui, kita itu adalah untuk kembali pulang kok. Iya. Coba aja. Perjalanan pulang. Nah sekarang kembali pulang itu bagaimana hidup kita bermakna kan? Nggak hanya sekedar jujur tidur terus kemudian sampai. Enggak, tetapi hidup terus bermakna. Maknailah dengan cara apa? Memulihkan kondisi semesta ini. Dengan berkarya. Dengan berkarya. Saya mengatakan kalau mahasiswa aku mengatakan hidupmu udah bermakna apa hari ini? Saya telak-telak. Kalau nggak bermakna, tidur aja. juga hari ini. Hari ini udah bermakna apa? Udah bermakna apa? Itu refleksi. Itu refleksi. Kayaknya dulu saya juga pernah lihat di Instagram Romo pernah itu ya Mo. Nggak tahu waktu di SMP atau di mana mewajibkan siswa untuk di sini nulis. Juga. Oh di sini ya? Di sini juga tiap hari. Refleksi. Tiap hari. Journaling dan refleksi. 3 bulan pertama mahasiswa tingkat 1 itu wajib refleksi. Wajib dan journaling. Habis itu journaling. Karena hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi. Wong ki kembali mulai hidup itu. Cuma sekarang harus dimaknai apa? Jadi bukan maknanya bukan besok, tapi hari ini. Dengan mewajibkan refleksi itu hidup menjadi kebiasaan juga ya. Habit. Dan akhirnya juga kita menyadari bahwa kita sekarang where I am at now, di mana kita sekarang, arah mana kita, itu bisa. Arahnya jadi teman arahnya udah. Romo sendiri juga. Saya ada eksamen lah ya, namanya Yesuit itu kan eksamen konsiensi. Kadang-kadang saya tulis gitu. Hal yang kira-kira penting dalam hidup saya tulis gitu. Saya buat semacam kayak journaling. Dan itu diterapkan, diwajibkan. Iya. Jadi kalau saya coba ide aja kalau kita ngomong doang ya nggak ada rasa. Iya. Jadi setiap hari gitu. Jadi saya menemukan makna-makna dari recycle ini karena tadi wes tak tenani wae. Jadi termaksud panggilan recycle hidup saya itu sebetulnya dari hasil refleksi imamat juga saya ini. Ini dari refleksi pergulatan untuk mendaur ulang atau dalam daur ulang. Allah itu telah mendaur ulang hidupku. Wow, Allah telah mendaur ulang hidupnya Romo. Sinner but yet call, pendosa tapi dipanggil itu
didaur ulang oleh Allah dengan cinta. Kalau mengolah ini kalau gak ada cinta, nggak jadi kok. Wes, Betul mau. wes kalau ran duwe hati, ibaratnya Iya. nggak usah cinta Iya, terlalu iya. muluk. Ran duwe hati wes lah. Nggak bisa. Nggak iso. Harus duwe hati, duwe kepekaan. Ngopeni sampah. Ngopeni sampah kok awak kotor macam-macam. Satu-satu dicuci. Satu-satu dicuci nggak iso, apalagi yang nyelip-nyelip gitu loh. Selilip tenan. Ya Ra, itu yang menurut saya, dan itu mempengaruhi benar keseluruhan dari hasil plat ini akan menjadi bagus dari ketika semuanya bersih. Tapi kalau ada satu yang nggak bersih, maka terjadi spot, jadi hitam, agak tidak happy. Dan itu kayak kehidupan emang. Kayak manusia juga ya. Kalau nggak bersih total. Nah, refleksi adalah bagian di mana kita mendaur ulang diri kita. Mendaur ulang kembali. Sehingga kita menjadikan positioning kita di mana dan kita kemana. Dan itu tiap hari ya? Day by day. Wah, day by day. Ya, sambil diem gini biasanya aku malam gitu. Iya. Apa sih yang tak aku lakukan hari ini? Yang aku lakukan apa sih? Hari ini ngapain aja? Pertanyaan dasarnya, apakah ini buat diriku apa buat kemuliaan Tuhan? Buat kemuliaan Tuhan. Maka dari itu aku nggak banyak viral. Ya. Karena takut yang tak viralkan itu bukannya hasil karya, tapi diriku. Enggak. Jangan sampai. Itu yang tak hindari betul. Jadi maaf ya, mungkin ya ada satu konten, satu apa ya, pernah Romo belajar teknik, terus kemudian apa kata Romo hari ini, aku merasa bahwa bukan aku. Esensinya bukan itu. Bukan itu. Maaf sekali, habis waktuku untuk mikir aku akan ngomong apa hari ini. Genuine aja ini sebetulnya. Iya betul. Nggak usah, habis itu kan konten saya akan ngomong ini hari ini. Benar. Itu kan sudah disetting. Maaf betul. lagi. Itu bukan, mungkin apakah refleksi. Ya tadi saya sempat tanya ke Romo nggak konten? Enggak. Bilang sendiri. Kalau konten habis, saya lebih baik menghabiskan waktu saya untuk memikir produk apa yang saya hasilkan hari ini. Daripada aku harus ngomong apa agar kebertubuhanku dinyatakan lewat jempol. No. Bukan kebertubuhanku, tapi ya lewat kayak begini, pembuatan gerakan ini Allah. Pemulihan kembali ciptaan Allah yang istimewa. Wow. Yaitu semesta itu. Sehingga orang-orang yang mungkin the next generasi ini akan juga merasakan Allah lewat ciptaannya. Gunung yang baik, indah, dan bukan hanya gedung-gedung yang tinggi, bukan hanya tambang-tambang yang dibuat dan macam-macam. Harus back to nature. Harus, ya itu karena pembelajaran iman itu dari situ. Gurunya ya. Lah perumpamaan Yesus juga kan dari situ. Iya. Ya dari hal sederhana. Sekarang nggak ada burung pipit lagi. Nggak ada biji sesawi lagi. Nggak ada ini. Terus apa? Gimana Alkitab mau relate kalau misal dunianya rusak juga? Hancur. Maka itu tadi maaf. Tadi saya nggak kebanyakan ngonten, malah aku nggak nyambut gawe. Iya nggak? Kan harus berpantas diri. Iya. Ya Romo mungkin panggilannya lewat karya-karyanya ini. Ini juga bisa jadi cerminan Allah sendiri. Ada beberapa yang tak dampingi terus kemudian ini. Saya mengatakan, udah nggak usah bilang. Nggak usah, ini belajar di Atmi atau sama Kris. Nggak usah bilang. Bagiku tadi, Atmi Cikarang adalah pendidikan. Dan sebagai Yesuit itu adalah mendidik. Sehingga kalau ada anak atau murid bahasanya. Atau teman yang diajarin bisa, go on. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Dan aku hanya mikir produk apa lagi. Dan aku pingin sekarang nanti setelah yang PET ini. PET ya. Aku mau ke filter rokok. Aku fair. Filter rokok. Gabus sponsnya rokok. Yuk kita itu. Mungkin ada yang udah mengolah, enggak apa-apa, tapi aku pingin
ke sana. Sudah kepikiran itu. Sudah kepikiran itu. Jadi tapi aku harus menguasai namanya PET dulu itu, bodinya. Tapi aku sudah mulai ke sana. Sehingga jutaan itu banyak sekali loh. Banyak jutaan puntung rokok bisa betul. Dari kecil. Karena itu aku ngomong apa adanya. Iya. Tapi udah kepikiran mau Sudah jadi apa sih kamu? Kuntung itu, sponsnya itu, apa? Filter itu. Saya sih pengennya menjadikan bahan baju ya. Oh. Iya ya, bisa emang. Saya dari yang dari PET itu bisa bikin bahan baju kok. Sebetulnya tadi ada serat itu. Iya. Yang tadi itu kan serat ini. Iya, serat seperti kapas ini. Cuman memang mesinnya belum ya. Belum. Dan harus dipilin, dipintal terus jadi sesuatu. Oh iya ya. Ya kalau filter rokok juga itu lebih tipis kan, sehingga menurut aku bisa nih, tinggal intervensinya aja bagaimana. Kalau ada yang mau ibaratnya join gitu ya, untuk kita mikir itu nggak apa-apa. Bisa kontak ke sini langsung ke admin aja bisa. Ya? Tapi itu juga belum ya, masih belum. Aku udah ke sana. Itu yang mau tak ini ya. Sehingga kalau ini PET nanti udah banyak orang belajar, yuk ke sini. Aku harus pikir lagi kemana. Next step-nya kemana? Nextnya kemana? Dan itu berkutat dengan sampah ya, Bu? Berkutat dengan sampah. Dan aku juga menghargai semua para perecycle ekoenzim, kain percah, semuanya lah. Pokoknya yang menjadi pupuk dan macam-macam. Ini kan sebuah cara lain untuk memulihkan semesta. Memulihkan semesta. Senang aku, apa botol menjadi apa, kaleng menjadi apa, senang banget aku. Go on terus, mendukung banget, support. Sangat bukan recycle, bukan hanya plastik. Iya. Jangan sok jagoan. Iya, banyak banget. Jangan kopi juga, jangan. Rokok juga. Iya, itu rokok. Nah itu yang menurutku kita bisa kok. Gitu. Betul. Nggak usah pakai viral lah. Iya. Nggak usah pakai viral. Kadang-kadang orang banyakkan lebih viralnya, dan mungkin kadang-kadang perusahaan itu kalau udah diviralkan terus itu dikasih CSR-nya gitu. Takut ditunggang itu. Kalau Romo sendiri ada nggak sih kayak yang CSR yang masuk ke sini, maksudnya kayak ada. Wings peduli itu. Wings itu tadi ya. Iya. Tapi kan Romo juga nggak mau tentang cuan juga ya. Ya, saya mengatakan terus terang, saya ini adalah sirkular edukasi. Saya buat beasiswa. Pakar itu dengan murah hati. Bukan buat kantong saya, bukan buat institusi. Memang ditunjukkan dengan transparan saya bakal jadi beasiswa. Dan saya mengatakan pada beberapa teman, kalau mau, ayo. Kayak dengan PT tertentu ya. Saya jangan kamu lempar ke sini sampahnya. Saya hanya butuh 5 sampai 10 kilo, saya olah jadi apa? Orangmu suruh sini. Orang yang mau, ada kata bank sampah tertentu yang mau kau buang sampahnya ke sana, orangnya ke sini belajar, nih mesinnya pakai ini, pergilah. Belajar. Buanglah sampah ke sana, sehingga apa? Di bank sampah ada di tempat itu, orang juga bisa hidup dengan cuan mandiri. Betul banget sih, Mo. Aku butuh uang buat beasiswa. Iya, nggak munafik, tetapi tadi kalau lebih banyak orang lagi, entah hasil 10.000 atau 50 sampai 100.000 sehari, apa nggak bisa ini? Ya bisa. Pasti banget, lumayan banget. Lumayan banget kan? Dan kalau bisa di semua mungkin RT ya, itu paroki itu kan gerakannya bakal masif, dan kemudian kita bukan gerakan yang recycle bukan gerakan yang utama kok untuk memulihkan semesta ini, tapi tadi kalau bersama-sama maka bersama-sama yuk. Itu akan jadi solusi juga, solusi. Jadi solusi. Gak bisa single fighter. Bareng-bareng. Nah, kalau ada bareng-bareng di paroki terus ada cuan buat beasiswa, hati-hati. Saya mengatakan selalu gini, hati-hati kalau udah ada cuan, orang berpikir dirinya sendiri. Akulah yang paling berkontribusi atas pendirian ABC atau atas kerja ABC. Hati-hati. Sehingga itu semuanya harus clear di awal, saya mengatakan. Dan saya bisa mementori itu. Ibaratnya waste manajemennya bisa saya.
Jadi dimentorin waste management juga misalnya. Iya. Wah, kalau misalnya Kak Romo sendiri ada kepikiran nggak sih kalau ini kan kita kan berkutat di sampahnya ya. Sebenarnya kalau ya ini nggak tahu boleh diomongin apa enggak ya. Maksudnya kalau solusi sendiri untuk yang di atasnya itu loh, mau penghasilnya Ya, gimana Mo? Kalau Romo memikirkan sebenarnya. ini kan butuh yang namanya kebijakan pemerintah ya. Iya. Untuk membatasi. Kalau saya sih monggo aja pemerintah mau membatasi seperti apa. Karena apa ya? Ya pemerintah lah ya gitu ya. Sama dengan kemacetan ini. Ya nggak bisa ya, Nggak bisa. diomongin. Pemerintah mau membatasi dengan cara apa? Ya kita cuma bisa melakukan yang itu ya. Makanya itu kan sekarang ayo kita seimbangkan lah daripada kita minta, buatlah sesuatu protes. dan kemudian nggak ada sesuatu, lebih baik tadi yang bisa dilakukan. Ini gerakan pemulihan adalah gerakan aktif tanpa kekerasan. Non-violent. Jadi kita aktif tanpa kekerasan, tanpa melukai orang lain, tanpa melukai pemerintah, tanpa melukai pengusaha, tanpa melukai diri sendiri, bahkan kita dapat silih atas mengutin dosa ketidakpedulian kita. Ya, benar. Iya. Itu menurut aku ini apa ya? Sebenarnya cuma ya itu satu kegiatan tapi bisa banyak manfaatnya. Itu secara teologi, secara apa ya, alkitabiah, secara ini dan secara gerakan sosial ini jadi nggak ada mungutin sampah ditangkap. Kecuali sampahnya di depan istana atau di dalam istana kamu pungutin itu kan nggak boleh. Loncat pagar lagi. Ayo kualat bawa. Jadi lu mungkuti sampah paling wong ganteng-ganteng atau wong cakep-cakep kok gini. Justru itulah silih itu ya. Silih. Sebelum kamu dicaci, aku sudah dicaci duluan. Yesus. Sebelum kamu menderita, saya sudah menderita duluan. Jadi kalaupun dicaci mengutin, ya wes ben gitu. Ya wes ben. Loh, mau dicaci kena kemana sih? Mana bagian diri kita yang kena? Langsung bentol, langsung bengkak. Jadi makanya ini sebuah gerakan non-violent. Gerakan tanpa kekerasan yang aktif selalu untuk peduli pada semesta. Iya. Oke. Insightful banget sih Mo. Kalau ada Romo mungkin sendiri ada pesan-pesan buat teman-teman yang mau ikut mungkin ya, mau ikut ke sini atau mau belajar ke sini tuh saya selalu terbuka. Jadi langsung aja ke sini atau personal. Kelompok personal. Kelompok personal. Bodoh menaku. Personal atau kelompok apapun. Nggak terbatas paroki, nggak terbatas agama, ras, tempat lokasi, bahkan aja. Disabilitas juga boleh. Belajar aja. Belajar. Refugi sudah belajar ke sini. Refugi pengungsi. Sudan, Somalia dan macam-macam lewat JRS, Jesuit Refugee Service. Lewat sini. Iya. Wow. Tinggal tergantung mereka mau berkeringat nggak ya. Kalau nggak mau berkeringat ya mana ada uang yang jatuh dari langit. Iya. Dan malah kita harus takut. Punya yang dari sederhana, dari yang tak tunjukin kui. Iya. Kompor apa-apa lah, ada macam-macam, blender apa-apa. Sampai dibeliin blender yang mau steririn. Itu. Terus blendernya ternyata blade-nya itu, ini beda, bukan blade-nya bukan ini gitu. Nggak bisa blade. Nggak bisa, blade-nya harus ini, bukannya gerigi gitu. Nah kayak gitu kan. Dari sederhana gitu bisa. Pokoknya semua kalangan ya Mo. Bisa datang ke sini aja. Itu, pokoknya monggo silahkan. Dan saya terbuka karena bagi saya mengajarin orang itu adalah bagian dari panggilannya. Panggilan gitu aja. Iya. Terus kalau di sosial medianya mungkin apa Mo? Admi Recycle Studio. Ya, Admi Recycle Studio. Nah itu bisa dilihat di sana. Lihat di sana, nanti langsung mungkin janjian aja ya. Janjian dari situ bisa. Studionya buka setiap hari lah, tapi Minggu tutup. Minggu janganlah, Minggu biar aku istirahat lah, turu lah, gitu kan. Sabtu biasanya aku ada pelatihan di luar. Senin sampai Jumat lah. Senin sampai Jumat sih oke. Ya. Waktu hari biasa itu oke juga. Dan di sini selalu ada orang ya Mo? Selalu ada orang. Jadi nanti tanya-tanya sama mereka bisa tanya-tanya bisa. Oke. Itu aja. Thank you banget Mo buat waktunya. Nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe, komen-komen juga, share video ini supaya bisa
kita bisa menularkan semangat untuk memperbaiki semesta ini. Untuk ya usaha kecil kita untuk memperbaiki semesta lah. Dan di-share-share juga kalau kamu kenal dengan Romo Chris gitu aja. Thank you. Iya. Thank you ya.